Halo para pendengar dan pemirsa Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, kali ini kita berada pada episode ke-8 tentang assessment atau evaluasi dengan tema khusus yaitu apakah evaluasi atau assessment model multiple choice dan essay itu saling komplementer atau mana yang lebih baik dalam konteks tertentu. Narasumber kita masih Bapak Profesor Dr. Ali Saukhah. Beliau adalah dosen guru besar di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua mendapatkan video-video terbaru dari Profesor Dr. Ali Saukhah dan juga video terbaru dari Suyanto.id. Kita sapa dulu narasumber istimewa kita. Assalamualaikum Mbak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Ali. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan kali ini Pak Ali kita akan mengakhiri pembahasan diskusi mengenai pilihan apakah kita harus menggunakan multiple choice test atau essay test. Gimana Pak Ali konsep dasarnya? Ya, ini memang panjang ya episode tentang pilihan ganda atau essay itu karena kita kan penasaran dari dulu sampai sekarang masih ada saja orang yang berpendapat bahwa multiple choice itu jelek, yang lebih bagus adalah essay. Jadi pada hari ini kita concluding remark lah bagaimana kita bisa merangkum yang sudah kita bahas itu. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang lebih baik essay atau pilihan ganda, itu harusnya jawabannya tergantung gitu. Ya, betul. Ya. Tergantung banyak faktor, tapi yang paling penting adalah kita lihat dari ketepatan mengukur kompetensi yang memang diniati akan diukur gitu. Ya, betul. Ini semacam summary ya dari ringkasan dari yang sudah dibahas. Ya, jadi ketepatan mengukur kompetensi sesuai dengan tujuan tes mau mengukur apa gitu. Ya, ya. Jangan sampai masih ada yang mengatakan bahwa yang satu lebih baik daripada yang lain secara mutlak gitu. Ya, ya. Jadi secara Pak Ali, ya. Jadi dua model itu bisa dikatakan sama-sama baiknya dan juga sama-sama jeleknya ketika kita tidak mengetahui bagaimana apa yang seharusnya kita cari di dalam tes itu, ya kan? Iya. Ya, betul, ada plus minusnya. Ingat bahwa kita bicara mengenai essay dan pilihan ganda, itu dari segi jenis tes itu sebetulnya kita lihat bisa dua macam ya. Yang pertama itu essay dan pilihan ganda itu dari segi cara peserta menjawab tes gitu ya. Cara peserta menjawab tes itu, ini kalau dibahas ya, jenis tes itu bisa macam-macam, tergantung dari sudut pandangnya, tapi pada waktu kita bicara mengenai essay dibandingkan dengan pilihan ganda, itu sebenarnya kita bicara mengenai bagaimana peserta tes itu mengerjakannya. Ya. Essay itu berarti kan menulis ya rangkaian kalimat, kalau pilihan ganda itu hanya memilih dari beberapa pilihan A, B, C, D, E. Ya, saya kira redaksinya jangan hanya memilih Pak Ali, harus memilih. Oh iya, harus memilih ya. Jadi sekali lagi itu dari segi jenis tes masih ada jenis tes yang lain ya. Nanti bisa saja kita bahas di lain kesempatan. Tapi sebenarnya tadi setiap kali kita bicara mengenai tes yang baik atau yang tidak baik itu masalah ketepatan mengukur. Nah, ketepatan mengukur apa yang seharusnya diukur itu analog saja dengan ketepatan dalam penelitian itu kan lebih mudah kalau kita menggunakan analog ya, yaitu ketepatan sampel yang dipilih
untuk mewakili populasi. Ya, ini masalah penelitian yang mungkin nanti kalau kita bicarakan itu ada pendekatan kuantitatif lah gitu ya. Ya, oke, ya betul. Sampel yang dipilih untuk mewakili populasi. Jadi plus minus multiple choice, plus minus pilihan ganda dan essay itu juga bisa dilihat dalam artian bagaimana sampel dari tes yang kita kembangkan itu betul-betul mewakili populasi kompetensi ya, populasi kompetensi yang akan diukur. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa pada dasarnya tes itu apa? Tes itu kan instrumen untuk mengumpulkan data. Ya, tapi data yang dikumpulkan itu apa? Yaitu sampel dalam wujudnya kan butir-butir tes. Jadi butir-butir tes itu tidak mungkin kemudian mencakup seluruh sampel. Ya. Maksudnya harus dijelaskan Pak Ali. Itu adalah tes itu kita ingin membuat sampel terhadap pengetahuan, terhadap keterampilan, terhadap perilaku yang ingin dites gitu kan. Ya, betul. Ya, jadi kalau disebut konstruknya itu kan kompetensi lah, dalam artian definisi kompetensi kan macam-macam ya. Jadi artinya kompetensi seseorang itu kan sebetulnya tak terbatas ya. Ya, betul. Jadi ibaratnya itu kalau kemudian jadi satu kompetensi bahasa misalnya, itu kalau mau diukur itu bisa aja 1000 butir tes bisa itu. Ya. Sebagai populasi ya. Kemudian karena keterbatasan waktu dan segala macam, maka kemudian yang diukur yang betul-betul diwujudkan dalam bentuk butir-butir tes itu hanya sampelnya saja. Nah, kalau kemudian kita lihat dari segi sampel, maka ini plus minus dari dua macam tes tadi, multiple choice, pilihan ganda, dan essay itulah bisa itu. Jadi bisa dilihat itu secara mutlak ya, dalam artian tak peduli apa yang diukur, misalnya secara mutlak bisa disebut mengenai kekuatan dan kelemahan dua jenis tes tadi dari segi sampel yang betul-betul akan mewakili populasi. Pak Ali, tapi kalau dilihat dari sampel yang harus mewakili populasi kompetensi, itu saya kira mutlak, objektif, multiple test itu lebih baik. Iya, betul. Ya. Betul. Dan sekali lagi kalau sebelum kita bicara mengenai itu, kalau kita kaitkan lagi dengan tadi, kaidah ketepatan tadi, itu selalu melibatkan kriteria tes yang baik, yaitu reliable dan valid ya. Ya, oke. Maka kemudian kalau digabung kriteria validitas itu sebetulnya apakah kemudian tes yang kita kembangkan itu betul-betul menghasilkan skor yang konsisten dalam mengukur, konsisten dan tepat ya. Ya, konsisten dan tepat. Dan tepat, jadi kalau konsisten itu adalah reliabilitas, tepat itu berarti validitas ya. Karena mengukur kompetensi yang memang menjadi tujuan yang ingin diukur. Sehingga skor yang dihasilkannya itu betul-betul menggambarkan kompetensi yang sebenarnya memang dimiliki oleh peserta didik, peserta tes. Nah, ini kemudian terkait dengan masalah sampel tadi. Betul Pak Yanto, yang tadi Pak Yanto sampaikan bahwa pada dasarnya kalau dalam waktu yang sama gitu ya, 1 jam 60 menit, itu kira-kira yang bisa lebih banyak mewakili populasi, sampelnya lebih banyak, yang kemudian bisa mewakili populasi dalam artian ranah kompetensi yang mau diukur, dalam waktu 60 menit akan lebih banyak pilihan ganda, kan gitu. Ya. Daripada kalau menggunakan essay. Jadi waktu 60 menit saya kira 100 butir soal bisa dicakup gitu daripada kalau menggunakan essay. Nah,
Tetapi Pak Yanto, itu kan kalau kita bicara mengenai tes yang sifatnya standar, tes yang dikembangkan oleh pihak lain yang kemudian keputusan itu tergantung pada tes itu. Tapi kalau guru Pak Yanto, guru usah terlalu khawatir ya. Jadi misalnya katakanlah kalau dari segi yang kompetensi yang diukur itu memang harus menggunakan esai. Jadi misalnya kalau dari segi bahasa misalnya mengarang gitu ya, tulisan yang isinya tentang gagasan-gagasan yang perlu disampaikan, peserta guru kelas ini enggak usah khawatir kemudian masalah sampel karena dia bisa berkali-kali memberi tes itu setiap 2 minggu sekali, bahkan bisa setiap minggu sekali. Kalau pelajaran bahasa Indonesia misalnya Pak Yanto, itu butuhkan katakanlah latihan untuk dalam memberikan latihan mengarang ini sekaligus itu bisa menjadi bagian dari hasil mengukur kemampuan mereka mengarang gitu. Ya, oke. Sehingga kalau dalam tes yang sifatnya massal seperti dulu ujian nasional, sekarang misalnya AKM itu ya memang kalau multiple choice yang memang penyelenggaraannya kan hanya sekali, tidak mungkin AKM setiap minggu atau setiap bulan. Ya. Setiap minggu atau setiap bulan. Seperti juga misalnya ujian IELTS atau TOEFL itu kan hanya sekali dan berlaku selama 2 tahun misalnya gitu. Ini ya tentu berjam-jam gitu untuk kemudian bisa mendapatkan sampel yang memang mewakili populasi. Nah, gitu Pak Yanto. Jadi ya memilih antara esai dan multiple itu sekali lagi harus kembali kepada persoalan sampel, persoalan penyelenggaraannya, efisien dan tidaknya, dan tentu saja ini tidak bisa kedua tes itu satu sama lain itu saling meniadakan. Itu bahkan bisa menjadi komplementer dan bisa diberikan dua-duanya dalam waktu yang berbeda. Saya kira bisa Pak Ali ya. Betul, ya bisa juga. Jadi ini kalau untuk guru itu sangat fleksibel karena dia punya waktu, bahkan kalau guru itu bisa diintegrasikan dalam proses belajar mengajar. Yang tadi saya sebut itu jelas itu. Jadi kalau misalnya kompetensinya itu menyampaikan gagasan ya, menyampaikan gagasan dan itu kemudian kan satu keterampilan yang harus dilatih ya. Ya ini tidak hanya untuk mata pelajaran bahasa ya, tapi juga yang lain-lain. Kalau yang kita ingin ukur itu adalah kompetensi menyampaikan gagasan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk paragraf, itu sekaligus melatih mereka untuk memiliki kompetensi menulis, menyampaikan gagasan, dan sekaligus itu menjadi alat untuk mengukur kompetensi mereka. Ya, oke. Jadi, dan nanti kalau pada waktu misalnya ini tentang misalnya guru atau dosen ya, pada akhir semester atau akhir tahun itu harus menghasilkan angka. Kalau dosen misalnya A, B, C, D, kalau guru misalnya kemudian nilai rapot itu ya tidak didasarkan atas hanya 1 kali tes atau 2 kali tes, istilahnya itu tengah semester dan akhir semester saja. Ini sekaligus fungsi, kalau boleh saya singgung istilah assessment for learning dan assessment of learning itu digabung, dijadikan satu. Oke, ya. Ya, saya kira prinsipnya itu, saudara-saudara, para guru, para dosen muda, yang tua sudah nggak usah mikir asesmen kembali. Jadi prinsipnya kalau kita mengetes berulang dengan berbagai instrumen tes, model tes, itu sangat bagus karena sangat mengurangi error of measurement. Betul, iya.
Oleh karenanya, jadi jangan fanatik. Sampean termasuk mazhab objektif tes, multiple test atau IC test. Fanatiklah kepada kesetiaan untuk apa tes itu digunakan dan akan mengungkap apa. Saya kira sudah banyak informasi Pak Ali, dan saya kira ini merupakan informasi terakhir di episode 8 ini mengenai isu multiple test dan EC test. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan, Pak Ali. Dan terima kasih atas kebersamaannya bersama suyanto.id. Terima kasih. Wassalamualaikum, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.